Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada saudara, tapi sebelum pertanyaan saya beri dulu ungkapannya begini. Saudara percaya tidak bahwa modal utama panggilan kita dan pelayanan kita itu tuntunan Roh Kudus? Betul? Bukan yang lain, harus tuntunan Roh Kudus. Nah sekarang kalau saudara setuju, ini pertanyaan saya. Menurut saudara, apa dan siapa musuh Roh Kudus yang paling utama? Jadi ada dua, apa dan siapa. Jawabannya bisa satu, bisa dua, terserah saudara. Ayo, kalau kita percaya Roh Kudus adalah pribadi mutlak yang harus menguasai kita, menuntun kita, mempengaruhi kita, mengontrol hidup kita, dan memberitahukan semua hal yang kita kerjakan demi kemuliaan Tuhan, maka ada musuhnya. Siapa bisa jawab? Apa dan siapa musuh Roh Kudus? Diri sendiri. Puji Tuhan, gak ada yang jawab setan. Untung. Sudah jangan ngurusin setan lagi, gak berjurusnya. Nah, betul, diri sendiri adalah musuh utama, tapi bentuknya pikiran sendiri, ketidaktaat, malas, egois, apa? Kedagingan, betul. Apa itu? Sampaikan Robert, apa Robert dari ngomong apa? Apa? Daging, betul kan kedagingan. Semuanya betul, tapi seorang nggak konkret. Yang betul adalah rutinitas. Lo catat itu. Ketidaktaatan, kedagingan, egois, semuanya betul. Tapi yang paling jahat musuh Roh Kudus adalah rutinitas. Ngerti nggak maksudnya? Iya atau tidak? Mengapa musuh utama Roh Kudus rutinitas? Sebab dia itu pribadi yang inovator. Tahu kata inovator ya? Inovasinya itu luar biasa. Nah, untuk mengerti konsep dan konteks itu, lihatlah handphone. Saudara, kalau handphone itu rutin dan tidak pernah ada produk baru, bosan nggak kita punya handphone yang lama? Bosan sekali. Saudara tahu handphone yang saudara beli 2 bulan yang lalu itu terbaru. 2 bulan kemudian sudah kuno dia, sebab sudah muncul yang baru lagi. Nah, inovasi pabrik handphone itu gila-gilaan. Maka itu saya beritahu pada anak-anak muda ini, kalau kamu nggak bertobat dari mata handphonean, bangkrut kamu. Ngerti kata itu? Apa artinya mata handphonean? Ayo coba, apa artinya mata handphonean? Mau ganti terus. Bayangkan, nggak cuma anak muda, kita aja yang tua-tua tertantang. Wih, ada baru lagi nih, udah baru lagi nih. Maka hati-hati kalau jalan toko handphone, ya jangan lirik itu sudah. Bisa habis tuh uang persembahan untuk ganti handphone lagi. Maaf, saya ngomong. Betul nggak? Saudara, yang namanya handphone tuh gila betul. Inovasinya itu nggak habis-habis. Nah, Roh Kudus juga begitu. Maka itu kalau kita pernah baca 1 Korintus 2:9, yang Bapa sediakan buat yang mengasihi Dia selalu dalam 3 kriteria. Satu apa? Ayo, masa pendeta lupa ya itu? Aduh, maaf. Ayo, 1, yang tidak pernah dilihat oleh mata. 2, yang tidak pernah didengar oleh telinga. 3, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Yang Bapa sediakan buat kita yang mengasihi Dia selalu dalam 3 kriteria. Nah, apa kesimpulannya? Sesuatu yang memenuhi 3 kriteria ini, mata nggak pernah lihat, telinga nggak pernah dengar, nggak pernah dipikir atau timbul di hati manusia. Itu yang baru, yang surprise. Nah, kalau Roh Kudus sehebat itu, maka musuh utamanya adalah rutinitas. Maaf, kalau pelayanan kita cuma begitu-begitu saja, maka jemaat juga bosan, kita juga yang menjadi pelayan juga bosan. Karena baru terus. Saya nggak sebut, di antara kita ada salah satu anak kami, dia akan berangkat ke Batam nanti. Nah, dia itu kerjaannya cuma instruktur di fitness. Nah, ternyata dia harus di training lagi ke Batam untuk sekian minggu. Padahal kalau kita pikir fitness saja cuma gitu-gitu aja. Tidak, semua hal harus baru. Semua perusahaan di dunia ini, perusahaan apa saja, inovasinya luar biasa.
makanan, yang namanya kuliner, saudara lihat, model sepatu, model baju, komputer, semua baru terus. Betul tidak, saudara? Nah, rutinitas adalah musuh utama Roh Kudus. Catat itu. Maaf, doa pagi baik, saudara. Tapi kalau rutin, akhirnya dikira cuma haleluya. Maaf, jangan marah saya ngomong. Betul nggak? Rutin. Terus kita marah-marah kalau ada jemaat tidak datang. Rutinitas itu musuh utama. Harus selalu ada yang baru, ada yang baru. Oke? Ayo kita lihat sekarang kisah Rasul. Keluaran pasal 3. Ayat yang pertama mulai. Maka sebagai hamba Tuhan, kita tidak boleh melakukan rutinitas. Harus yang baru, yang baru, yang baru. Sehingga orang yang kita layani pun jadi segar karena baru terus. Kita pun yang melayani tidak capek, tidak jenuh karena ada hal baru. Adapun Musa. Nah, baru disebut kata pertama sudah kelihatan rutinitasnya. Di mana ada kata rutinitas? Adapun Musa ia biasa menggembalakan kambing domba. Maaf, jangan tersinggung para gembala. Jangan cuma biasa menggembalakan jemaat. Tidak boleh ada kata biasa. Ini rutinitas. Sorga rugi kalau kita seperti Musa cuma biasa saja. Sudah biasa ada kata begini. Adapun Musa ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Maaf, saya ulangi lagi. Apa bedanya mengembalakan milik mertua dan milik Tuhan? Loh, serius saudara? Loh, ini beda. Maka itu belajar teliti kalau baca Alkitab. Mengapa dengan tegas dikatakan biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya? Saudara masih ingat Matius 11 ayat 29-30? Loh, saya tanya masih atau diam saja? Kalau nggak ingat buka, itu maksud saya Alkitab saudara. Masih ingat tidak Matius 11 ayat 29-30? Apa itu? Bukan, itu 28 yang marilah kepada salah lagi itu sudah, ayo. Kita 28 ini ada 29-30-nya. Saudara, ini gimana? Iya, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan hati, dan pikul, jangan lupa pikul aku yang kupasang, dan belajarlah kepadaku. Nah itu karena kebanyakan baca buku nggak hafal ayat, cuma hafal buku aja yang saudara baca. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku 2 hal. Karena aku lemah lembut dan hati, maka jiwamu mendapat kelegaan. 30. Bebanku ringan, kuku enak. Itu luar biasa. Jadi begini, kalau ada pendeta atau hamba Tuhan stres, itu pasti bukan beban Yesus yang dipikul, itu beban mertua. Catat itu baik-baik. Lu bener saudara, beban mertua itu berat sekali. Aduh, kalau bebannya Yesus itu ringan. Nah, kita banyak nggak tahu. Maka itu kalau saya terapi teman-teman saya yang stres, saya pasti pakai 2 ayat itu. Kalau kamu melayani Tuhan stres, pasti beban mertua yang kamu pikul. Beban Yesus itu ringan. Maaf, orang-orang yang sudah lama nggak ketemu saya, kalau ketemu saya sudah lama pasti heran. Kenapa kamu seger terus? Ya saya bilang karena beban Yesus yang saya pikul. Karena bebannya itu ringan, kuknya itu enak. Nah, ini yang buat Musa stres, beban mertua yang dia pikul. Bukan milik Tuhan Yesus. Nah, ini ada lagi yang kedua. Apa bedanya kambing domba milik mertua dan kambing domba milik pribadi Musa? Beda lagi, saudara. Ayo cepat mikir. Ayo, bedanya di mana?
apa yang terjadi dalam jiwa Musa kalau dia mengembalakan milik mertua, dan apa yang terjadi di jiwa Musa kalau dia mengembalakan milik pribadi. Mana yang tanggung jawabnya lebih berat? Ayo. Milik mertua bersendiri, cuma salah satu antara dua sudah. Oke, begini. Milik mertua sebetulnya tidak terlalu berat bebannya. Yang penting kambingnya beranak terus aman sudah. Mertuanya pasti senang. Betul tidak? Cuma tanggung jawabnya nggak begitu besar seperti milik pribadi. Kalau milik pribadi harus mikir dan semuanya itu. Maka itu jujur pada diri sendiri. Yang saudara kerjakan itu milik siapa? Ngerti nggak pertanyaan? Yang saudara kerjakan sekarang ini milik siapa? Belum tentu milik Tuhan. Mulutnya ngomong milik Tuhan. Loh kenapa? Betul tak? Salah satu tanda kalau mulut kita berkata milik Tuhan, tapi hati kita tidak jujur. Ketika jemaat yang pindah, kenapa kita marah-marah? Loh, betul tidak? Kalau ada jemaat pindah ke gereja lain, kita nggak perlu marah, karena itu milik Tuhan kok. Biar Tuhan yang ngurusin. Loh, ayo, ngomong apa ya, sahabat? Itu contohnya. Saudara, kita harus teliti betul. Apa yang kita kerjakan, milik siapa ini, mempengaruhi sekali. Ada banyak kita salah konsep di dalam pelayanan, dalam hal kepemilikan itu tadi. Jangan pernah milik mertua, jangan juga pernah milik pribadi. Biar semua memang milik Tuhan. Kita merawat, kita memelihara, itu memuridkan. Sambil terus kita cari jiwa-jiwa yang baru, yang sudah ada kita muridkan, yang sudah pintar kita lepaskan, untuk cari murid yang lain lagi, kita cari lagi yang baru, terus begitu siklusnya. Nah, itu yang tidak jenuh dan membosankan. Kalau yang kita layani orang-orangnya sama terus, itu saja, kira-kira kita jenuh tidak? Jenuh sekali. Bosan tidak? Bosan. Maka itu dalam ilmu manajemen modern, ya sudah belajar manajemen, sudah lihat pegawai-pegawai bank, kantor-kantor itu, seorang manajer tidak boleh lebih daripada 3 tahun mimpin karyawan yang sama, harus dimutasi, di rolling. Kenapa? Karena secara psikologis itu tidak baik. Dua-dua rugi. Si manajer rugi, yang dipimpin juga rugi. Ruginya macam-macam. Salah satu bentuk kerugian adalah iritasi, karena orangnya sama terus. Kerugian yang berikut adalah si manajer gak berkembang, yang dipimpin pun gak berkembang. Sebab manusia itu punya batasan. Tapi kalau ketemu yang baru, maka muncul ide baru, pendapat baru, semangat lagi. Nah, maka itu kalau saudara mengembalakan, jangan cuma bangga, jemaat saya setia, itu sudah 60 tahun, ini 50 tahun. Itu nggak setia, goblok. Maaf, itu salah. Saudara tidak boleh mengembalakan orang yang sama sampai puluhan tahun. Kapan kita cari yang baru? Belum, betul tidak? Nah, itu konsep yang salah. Maka itu kenapa banyak pendeta capek, jemaat juga capek. Karena orangnya sama terus. Rugi dua-dua, saudara. Maka itu sudah lama-lama usir. Pergi kamu. Pergi, cari jiwa sana. Jangan di sini. Saya mau cari yang baru. Harusnya begitu. Jangan bilang, yang miskin boleh pergi, yang kaya jangan. Awas. Awas dia. Pergi semuanya, pergi. Ayo. Karena sejak awal Tuhan Yesus berkata, pergilah kamu. Betul? Bukan datanglah kamu. Jangan dibalik firman itu. Kita banyak membalik firman. Datanglah, hadirilah. Itu salah, saudara. Kita yang harus pergi ke tempat mereka, bukan mereka yang hadirilah. Ya, nah, banyak yang salah konsep karena kita nggak teliti baca Alkitab. Jadi jangan gembalakan orang yang sama setelah 3 tahun. Harus ganti, saudara. Karena 3 tahun kita sudah anggap dia sudah cukup dewasa, aku akan memuridkan orang lain lagi. Harus begitu.
Kalau orang yang sama terus kita jadi jenuh. Itu model kepemimpinan Tuhan Yesus yang saya pakai juga sampai hari ini. Maka itu kenapa saya nggak pernah stres dalam melayani? Karena selalu ada yang baru, nggak rutinitas, menyenangkan. Saya sudah punya banyak murid, sudah berhasil, mereka sudah punya murid yang lain lagi, terus begitu. Di dalam kitab Imamat, kitab Bilangan, ada batasan dalam pasal 8. Ya, kalau kita lihat dulu ya, kita tinggalkan dulu kitab Keluaran, nanti kita kembali kitab Bilangan pasal yang ke-8 mulai ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Bilangan pasal 8 23 sampai 26. Aduh, mudah-mudahan jangan ada yang tersinggung kalau umur saya lewat dari ayat ini, saudara. Yahweh berfirman kepada Musa, inilah yang berlaku bagi orang Lewi. Setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas supaya ia bekerja pada kemah pertemuan tabernakel. Tetapi jika ia berumur, baca, berumur, ayo jujur, umur kita berapa sekarang? Loh, ayo. Maka itu nggak ada gembala seumur hidup, itu tidak ada, saudara. Kok nggak amin? Itu warisan namanya kok gembala seumur hidup itu. Itu sudah salah sama sekali. 25 lihat. Tetapi jika ia berumur 50 tahun, haruslah ia di pensiun. Loh, bebas tugas itu namanya apa? Ya sudah, jangan ngotot terus, tua-tua nggak tahu diri. Masa doa berkat aja megang mic nggak kuat dipegangkan istrinya? Ya ampun, saya pikir gembala bagaimana itu? Ya, yang belum tahu berbahagia. Cuma 50 tahun, saudara. Kalah pegawai negeri di Indonesia. 55 bukan pegawai negeri. 55 60. 55. Alkitab bilang 50 tahun. Nanti kita akan lihat rahasianya ini. Saya ulangi lagi 25. Tetapi jika ia berumur 50 tahun, haruslah ia dibebaskan dari pekerjaan itu, sehingga tak usah ia bekerja lebih lama lagi. Kenapa? Nah, ia boleh membantu saudara-saudaranya di kemah pertemuan dalam menjalankan tugas mereka, tetapi tidak usah lagi ia menjabat pekerjaan itu. Demikianlah harus kau lakukan kepada orang Lewi mengenai tugas mereka. Artinya bukan pensiun terus merdeka bisa keluyuran seenaknya. Tidak, artinya adalah mentor yang muda-muda suruh naik, yang tua mundur. Nah, yang main cuma satu, mau bertata seumur hidup. Secara firman Tuhan itu luar biasa. Saya sudah 55 tahun, saya sudah pensiun lama. Maka itu saya sudah menyerahkan, delegasikan kepada banyak yang lebih muda. Saya cuma mentor dari atas saja, maka itu saya bisa keluyuran. Saya nggak perlu tinggal di satu tempat. Saya cuma ngawasi dari jauh. Lihat, belajar dari Singapura. Kan? Ketika Lee Kuan Yew turun, Gocok Tong naik, maka dia disebut senior minister, menteri senior. Terus Gocok Tong turun, dia jadi senior lagi. Anaknya Lee Kuan Yew naik sekarang, Lin Sulyong. Hebat sekali. Singapura saja pakai prinsip Alkitab, tapi banyak pendeta nggak tahu diri. Jangan marah saya ngomongin. Umur berapa? Makanya sudah dekat-dekat 50, siapkan pengganti, saudara. Jangan bercokol di situ terus sampai mati, awas. Supaya muda-muda itu naik. Kok nggak amin sih? Kenapa ini? Amin. Supaya muda-muda itu bangkit. Mereka tak usah lagi menjabat, suruh yang lain. Itu artinya kamu cuma mentori saja, supaya kita tidak bosan, saudara, tidak rutinitas. Nah, padahal kalau lihat zaman sekarang 50 itu kan masih termasuk muda, bukan? Betul nggak? Apalagi zaman dulu yang umur orang ratusan tahun, 50 suruh pensiun. Apa Tuhan nggak salah umur? Tidak. Sebab mentor itu penting. Muncul anak-anak muda yang baru. Lo nggak amin lagi. Amen. Ini haus kedudukan semua ini. Nggak ada yang amin.
Beri kesempatan yang muda itu maju. Maka itu di gereja banyak om, nggak kurang papa. Ayo bedanya Pak Om dengan Papa. Serius saudara, betul. Bukan cuma karena dipanggil om, tidak. Papa yang kurang di dalam gereja. Ayo kita baca lagi 1 Korintus 4. Kita lihat surat ini ayat yang ke-13 sampai 15. 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai 15. Maaf, mulai 14 ya. 14 dan 15, maaf. 1 Korintus 4, 14 dan 15. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasih. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, saya akan ulangi lagi seperti season sebelumnya. Terlalu banyak teolog, terlalu banyak doktor teologi, master teologi. Gereja nggak makin baik, saudara. Ini ayatnya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, guru-guru yang hebat, master, doktor teologi dan semuanya, sarjana teologi, pendidik-pendidik hebat dalam Kristus, tetapi kamu tidak baca mempunyai banyak ayat, karena akulah yang dalam Kristus Yesus dalam menjadi ayahmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Para pendidik itu, kalau papa itu bukan om. Siapa tahu bedanya? Kalau tahu nanti saya berikan hadiah tapi beli sendiri. Apa bedanya om dengan papa? Sederhana sekali. Ayo lama sekali. Oke, saya beri ilustrasi. Kalau satu hari ada seorang dokter terkenal di Makassar, wah dokter hebat. Terus malam itu dia ngomong pada istrinya, "Ma, gawat ini. Tadi anak kita masuk ke praktek." Terus dia ngomong gini, "Pak, sebentar lagi saya lulus SMA. Saya bertekad, Pak. Saya akan masuk fakultas kedokteran. Dan saya akan jadi dokter lebih hebat dari Papa nanti. Saya berusaha betul-betul." Si dokter cuma gitu aja. Malam dia pulang praktek, dia cerita ke istrinya, "Mah, gawat mah, anak itu mau nyaingi aku. Nah ini omnya atau papanya? Nah itu dia." Om itu nggak mau disaingi, saudara. Jujur, saudara, om atau papa? Ya kok nggak amin lagi? Saudara, om atau papa? Jawab. Maka itu beri kesempatan yang muda-muda tampil. Papa sudah harus pensiun dekat umur 50. Kamu yang maju, ayo. Amin, jangan diam semua. Awas tuh istri-istri gembala sehingga bertobat. Awas itu. Seringkali istri gembala itu membunuh pemimpin-pemimpin muda, saudara. Karena iri hati nyanyi suaminya nanti di gereja. Loh, saudara tertawa kenapa itu? Betul nggak? Di gereja banyak om, nggak turun-turun, sudah Parkinson begitu masih saja. Maaf. Jadi hebat bukan Alkitab itu. Jangan rutin melayani Tuhan. Selalu ada yang baru, ada yang baru. Amin. Kembali ke Keluaran 3. Jadi didik sebanyak-banyaknya orang-orang muda untuk tampil, saudara. Biar mereka jauh lebih hebat dari kita, dan kita tidak boleh iri hati. Katakan amin. Malah kita bangga kalau ada anak-anak kita bisa lebih hebat dari bapaknya, dan itu bapak yang benar, gak mungkin iri hati. Oke? Sekali, nah kata ini penting, masih ada satu ya. Sekali, ketika Musa menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Tuhan, yakni gunung Horeb. Saudara perhatikan kata sekali. Berarti itu sering atau tidak? Nah ini yang luar biasa. Musa punya kebiasaan rutin mengembalakan kambing domba ke jalur yang itu terus berpuluh tahun. Tapi sekali peristiwa, entah apa yang membuat dia nyebrang ke padang gurun. Nah ini kata penting. Ya perhatikan, ke seberang padang gurun, sampailah ke gunung Tuhan, yakni gunung Horeb. Nah, kalau kita membaca ada kalimat
kalimat seperti itu. Sekali dia nyebrang, sampailah. Berarti dia pernah ke situ sebelumnya atau tidak? Belum pernah. Nah, inilah hal baru. Roh Kuduslah yang menuntun dia untuk nyebrang, bukan di jalan yang rutin. Ini penting, saudara. Maka saya percaya kalau kita di situ hari itu, kambing-kambingnya walaupun milik mertuanya, itu gembira betul, karena mereka lihat hal yang baru. Wih, dibawa kemana bu ini? Dibawa kemana ini? Bisa bayangkan nggak kambing-kambing itu? Sukacitanya seperti apa? Karena bukan jalan yang sama terus tiap hari. Terjadi apa di gunung itu? Lalu malaikat Yahweh menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa kita itu pribadi yang sangat inovatif? Katakan amin. Amin. Saya ulangi, Bapak di surga itu pribadi yang sangat inovatif. Bayangkan, dia nyalakan api tapi nggak membakar. Itu kan luar biasa. Siapa nggak tertarik lihat kejadian seperti itu? Musa tertarik untuk ke situ. Dengarkan hukum ini. Sesekali dalam hidup kita, ketika Yahweh tahu saudara sedang dalam perjalanan rutin, Papa sedih, maka dia mencuri perhatian saudara untuk mengalihkan ke yang lain. Ngerti maksud kalimat ini, saudara? Sesekali bisa terjadi. Maaf, jangan marah. Kadang-kadang kalau kita jalan di jalan tol, saudara lihat ya, dunia itu mengakui kecelakaan terbesar itu justru jalannya yang rata, yang lurus saja. Kenapa? Dunia mengakui bahwa jalan tol yang lurus saja nggak ada halangan apa-apa, lebih banyak orang celaka. Kenapa? Kenapa? Ngantuknya karena apa? Bosan. Iya, kenapa bosan? Naik kejar terus ini. Karena rutin, ini sama terus. Itu berbahaya, saudara. Nah, Roh Kudus tidak mau kita seperti itu. Maka diberilah tantangan supaya kita bangun terus. Nah, ini cara Papa di surga mengalihkan Musa dari rutinitas. Atau Papa main api. Musa ingin tahu ini apa ini. Api tidak membakar. Api model apa itu? Musa ingin tahu. Terus kita lihat. Jadi kalau Papa melihat kita sudah mulai rutin, saudara, istilah saya, pasti Papa mulai cari gara-gara. Ngerti kata cari gara-gara itu? Untuk mengalihkan perhatian kita dari rutinitas itu. Karena Roh Kudus nggak mau kita rutin. Maka Musa berkata, ayat 3, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Yahweh, Musa menyimpang untuk memeriksanya. Ini menarik sekali, saudara. Ketika dilihat Yahweh, Musa menyimpang untuk memeriksa. Saudara, kita menemukan kebenaran yang hebat sekali. Maka Tuhan bilang apa? Ayo baca. Ketika dilihat Yahweh bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, lalu ada kata apa? Berserulah. Berserulah Tuhan dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, perhatikan. Karena ini yang beda, ayat 5. Lalu Musa menjawab, ya Tuhan. Lalu ia pakai kata apa? Ayat 5, Tuhan apa? Nah, ini yang kita mau pelajari. Mengapa di ayat 4 dia berseru, tapi di ayat 5 ia berfirman? Belajarlah untuk teliti seperti ini oleh Roh Kudus. Jangan cuma baca 14 pasal. Begitu baca Alkitab. Baca yang dinikmati betul-betul. Apa bedanya ia berseru dan ia berfirman? Gini aja cara melihatnya. Menunjukkan ekspresi. Saudara tahu kata ekspresi? Kalau berseru itu ekspresinya seperti apa? Semangat, gembira. Nah, kenapa
Kenapa Yahweh semangat ketika melihat Musa nyimpang ke semak belukar yang menyala tapi nggak terbakar? Karena sudah lama papa menunggu kapan anakku yang satu ini tahu hal-hal yang baru. Maka itu begitu Musa terpancing meninggalkan rutinitas, Yahweh bersuka cita, dia berseru, dia berteriak gembira. Tapi setelah Musa menanggapi dan mendekat, dia baru berfirman. Tahu caranya ini? Nah, logika apa yang saya pakai sehingga saya bisa membedakan kata demi kata itu? Ini logika anak-anak. Jangan sekali-kali belajar Alkitab dengan logika teolog, malah mumet Alkitabnya, saudara. Nggak ngerti jadi kemana, nggak tahu. Pakailah logika anak-anak, maka firman itu jadi hidup. Sehingga kita kalau menerangkan kepada orang yang belum mengerti pun, mereka akan jadi ngerti. Dia berseru karena bersuka cita, bergairah, bersemangat. Ayat 5, lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Tuhan ayahmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak dan Tuhan Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Tuhan. Dan Yahweh berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan seterusnya saya nggak usah baca. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti rahasia ini dalam nama Yesus. Saudara baca seluruh Alkitab. Setiap kali Yahweh berfirman, itu selalu untuk bangsa, untuk negeri, untuk orang lain. Saya ulangi, setiap kali Yahweh berfirman di perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu pasti menunjuk ke orang lain, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Kok gak ada yang amin sih saya ngomong? Maka itu kalau saudara mendengar suara Tuhan, bukan berarti gini, aku dengar suara Tuhan, aku suruh jalan-jalan ke Amerika. Itu pasti bukan suara Tuhan, itu suaramu sendiri. Ngerti maksudnya? Mendengar suara Tuhan, Tuhan suruh aku beli Mercedes yang harganya sekian miliar, pasti bukan. Kalau saudara mau beli mobil, selalu pikir untuk orang lain. Kok nggak amin lagi? Aminnya artinya beli mobil yang gede supaya memuat orang banyak-banyak, itu maksudnya. Yang beli yang kecil cuma 4 orang, mahal lagi harganya. Ngerti? Semua firman yang Tuhan sampaikan selalu untuk negeri, untuk bangsa, untuk orang lain. Jangan lupa. Yusuf jadi orang hebat karena firmannya, engkau akan jadi raja, sehingga orang-orang datang mencari aku lewat kamu. Dan betul jadi orang hebat. Maka itu anak-anak muda yang belum menikah, awas kamu cari suara untuk jodoh. Saya tonjok kamu mulai hari ini. Awas, tidak boleh. Jodoh nggak usah dicari pakai karunia roh, goblok. Awas kamu. Jodoh itu langsung saja, cocok atau tidak, dah gitu saja. Nggak usah tunggu mimpi dulu. Ngapain nunggu mimpi segala? Awas. Maka itu yang doa puasa cari jodoh, bertobat kamu. Itu salah besar. Alkitab mengatakan puasa itu bisa merubah nasib satu bangsa. Bayangkan sebuah kekuatan untuk merubah nasib satu bangsa kamu pakai untuk cari jodoh. Itu sama dengan gini, di kamarmu ada nyamuk seekor yang bandel, kalau engkau nuklir, goblok betul. Nyamuk di nuklir itu ngapain? Ngerti nggak ilustrasinya itu? Puasa itu seperti nuklir kekuatannya, bisa merubah nasib satu bangsa. Cari jodoh lagi, ngawur betul itu sudah. Maka itu baca kita baik-baik supaya kita nggak salah terus. Jadi semua firman pasti untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Ini ilustrasi kalau saya di Makassar. Kalau rumah saudara dipanaikan, ada kuburan. Terus dapat suara Tuhan, anakku pindahlah ke Panakukan. Lain itu sudah. Amin. Enak rumah Panakukan, gede-gede, mewah-mewah lagi. Saya mengajar jemaat saya dulu waktu saya jadi gembala.
Kalau engkau sedang miskin, saya tahu. Rumahmu cuma di jalan gang kecil yang motor aja nggak bisa masuk. Dan antar tetangga begitu rapatnya sampai tetangga kentut kamu dengar. Misalnya begitu. Karena kamu takut akan Tuhan. Kalau kamu diberkati Tuhan, bisa beli rumah di jalan Gunung Latimojong misalnya yang mewah. Saya anjurkan, jangan pindah dari rumah kecil itu. Kontrakan rumah besarmu itu. Loh, kenapa begitu? Nah, kan banyak nggak ngerti bukan? Loh, ngapain beli rumah kalau mau dikontrakan? Kalau engkau pindah dari Panaikan ke Latimojong, maka engkau nggak kenal tetanggamu karena rumahmu gede-gede, pagarnya tinggi-tinggi. Engkau nggak bisa jadi berkat untuk tetangga-tetangga. Kau nggak amin semua ini, kenapa diam semua? Karena hati Bapa di surga selalu untuk orang lain. Jadi kalau kamu, saya berikan terjemah saya waktu itu, tetap tinggal di gang kecil itu, engkau jadi garam dan terang yang luar biasa di situ untuk tetangga-tetangga. Jadi kalau saudara sudah hobi naik becak dan bisa beli mobil, jangan dinaiki, tetaplah naik becak. Loh, ngapain beli mobil kalau gitu? Maka itu jangan beli. Maka itu saya nggak pernah beli mobil sampai hari ini. Sungguh, saudara, saya mau berkata, saya ini satu-satunya pendeta di Indonesia yang sekelas saya. Maaf saya berkata, sampai hari ini saya tuh nggak pernah punya mobil. Sampai hari ini, saudara. Bukan saya nggak bisa beli. Saya nggak pengen beli mobil, saudara. Sebab kemanapun saya ada, saya mau naik angkot, naik becak. Saya ingin memberkati mereka. Yang terakhir saya ke Palembang dengan 3 pengusaha. Saya larang panitia jemput, naik becak. Saya pengusaha ini kaget. Naik becak, sudah lama naik becak. Mau apa naik becak? Loh, supaya memberkati. Saya ini kalau di suatu kota yang ada becaknya, saudara, jam kosong, saya keluyuran dengan becak. Nggak ada tujuan, kesana. Sudah cukup ngomong, saya ajak makan, saya turun, cari becak lain. Naik lagi, muter lagi. Supaya saya bisa ngomong dengan mereka. Jemaat saya punya mobil, saya ajari mereka. Dalam 1 minggu, 2 hari, garasikan mobilmu, naiklah angkot. Untuk apa 2 hari digarasikan? Supaya kita bisa interaksi dengan orang-orang itu, saudara. Enggak amin lagi. Pokoknya panggilan kita selalu untuk orang-orang yang belum diselamatkan. Maka itu ketika Musa sudah terbiasa mengembalakan kambing domba, mertua itu enggak resiko, pokoknya beranak terus aman. Tapi Papa sedih sebab di dalam diri Musa ada investasi yang dahsyat. Enggak cuma ngurus mertua saja, ngurus bangsa itu. Maka itu setelah 40 tahun Musa santai. Tuhan bingung, ini anak kok santai terus? Biasa tiap hari begitu. Nggak bisa begini. Dia dibelokkan. Betul? Ngerti kata ini? Dia dibelokkan untuk mendengar rintian jutaan orang yang tertindas di Mesir itu. Maka itu saya ulangi lagi. Apa suara Tuhan yang saudara dengar? Tidak boleh untuk diri sendiri. Suara Tuhan yang paling jelas adalah bagaimana kita mendengar perintah untuk menyelamatkan orang-orang itu. Katakan amin, saudara. Harus ibu-ibu gembala jangan cuma rajin hobinya shopping doa puasa apa sih? Jangan marah saya. Harus mulai mikirin bagaimana jiwa-jiwa itu. Saudara, kita harus hidup seperti itu. Maka itu saya tanya kepada saudara, kapan saudara terakhir kali mendengar suara Tuhan? Dan pertanyaan kedua setelah itu, apa suara? Kalau sampai saudara mendengar, 7 tahun yang lalu saya mendengar suara Tuhan, lalu 7 tahun sekarang ini ngapain? Kok kita nggak mendengar suara Tuhan untuk memimpin kita? Sejak peristiwa Keluaran 3 sampai Musa dipanggil Tuhan tanpa lewat mati, karena kita nggak tahu. Saudara, ternyata suara Tuhan terus berdengung di telinga Musa untuk bangsa itu. Amin. Selalu begitu. Kita lihat Keluaran 25 ayat 22. Keluaran pasal 25 ayat 22. Nah, inilah modal utama seorang hamba Tuhan. Saya ulangi, modal utama seorang hamba Tuhan bukan dia sekolah teologi di mana dan lulusan mana, gelarnya apa, tesisnya apa, tidak.
Modal utama seorang hamba Tuhan bukan doanya berapa jam sehari, bukan berapa pasal Alkitab yang dibaca, bukan berapa banyak buku yang dibaca, bukan berapa tahun pengalaman pelayanan, tidak. Modal utama seorang hamba Tuhan adalah ini. Dan di sanalah siapa? Di sanalah siapa? Saya tanya, ini baca kita saudara. Tuhan, betul? Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau Musa, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub patung malaikat yang berlutut, di antara dua kerub yang di atas di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang berapa hal? Ayo, tentang berapa hal? Segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Sekali lagi Yahweh menegaskan, semua suaraku itu untuk orang lain, bukan untuk kamu. Semua bentuk suara Tuhan lewat karunia-karunia roh, entah penglihatan, nubuatan, kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan atau makrifat, semua selalu untuk urusan dengan orang lain, bukan diri kita. Maka itu kalau ada pendeta bersaksi, saudara, Tuhan menyuruh saya beli apartemen itu, tapi dipakai sendiri, itu pasti bukan suara Tuhan. Kalau dia bisa beli rumah lalu dipakaikan orang lain, nah itu suara Tuhan. Berarti hukum ini saudara, apa saja selalu untuk orang lain. Keluarkan dua kata penting di ayat 22. Cepat keluarkan. Satu, bertemu. Udah ketemu, ada kata itu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Kata kedua, berbicara. Ini mutlak dalam nama Yesus. Setiap hamba Tuhan, setiap orang yang mengaku diri hamba Tuhan, setiap orang Kristen yang dilantik oleh organisasinya jadi hamba Tuhan, setiap orang yang mengaku diri pelayan Tuhan, pendoa syafaat, majelis dan siapa saja, harus menggenapi ayat ini. Kalau Bapa bertemu kita, dia pasti berbicara. Katakan, tidak mungkin dia bertemu kita cuma senyum-senyum terus balik ke surga lagi, pengangguran dia. Berarti kalimat ini saudara, kalau dia bertemu kita, dia pasti berbicara. Sekarang saya tanya begini, menurut saudara, Papa di surga lebih mudah ditemui di zaman perjanjian lama atau di zaman perjanjian baru? Ayo, secara kebenaran lebih baru. Kenapa? Betul, Tuhan kita jauh lebih mudah ditemui di perjanjian baru. Kenapa? Loh, bisa jawab enggak tahu kenapa. Iya, karena jalan sudah terbuka. Waktu dia menyerahkan nyawanya, satu-satunya peristiwa 4 lembar tirai pecah, robek. Bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas pasti ada imam iseng itu nyobain itu sudah. Maka itu Alkitab sesuatu dari atas ke bawah robeknya. Nggak ada imam naik-naik, ngapain, nganggur apa dia. Nah itu logika anak-anak juga. Dan itulah kebenaran. Jadi jalan ke surga sudah terbuka sejak Yesus mati. Maka itu seharusnya saudara dan saya di perjanjian baru yang lebih mudah, lebih peka, lebih gampang bersekutu mendengar suara Bapa kita. Amin. Tapi faktanya kita lebih budak dari mereka yang di perjanjian lama. Betul? Tahu budak tuli kok nggak tahu? Kita lebih tuli dari mereka. Waduh saudara, kalau saya baca kitab Yesaya, kitab Yesaya, Yeremia, saya tuh iri hati betul-betul. Sebab saudara kita itu enak. Bentar-bentar Tuhan berfirman, betul? Dikit-dikit Tuhan hadir. Enak bener ini. Nah kenapa kita sudah doa puasa 3 hari malam lagi Tuhan gak ngomong-ngomong? Ada yang salah dalam diri
diri kita. Sebab suara Tuhan yang kita nantikan hanya untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan bangsa ini. Itu yang salah. Kalau mulai hari ini semua kita berpuasa, berdoa, mencari wajahnya, hanya mempersiapkan diri supaya dia berfirman kepada kita untuk daik itu, untuk tetangga kita, untuk itu, maka Tuhan akan hadir berbicara dengan kita. Karena dia tahu hati kita terbuka untuk mereka yang di luar. Ingat itu. Betapa celakanya yang berstatus hamba Tuhan, tapi Keluaran 25:22 tidak digenapi. Kenapa? Betapa celakanya kita yang berstatus hamba Tuhan, tapi Papa nggak pernah bertemu dan berbicara kepada kita. Berarti pengajaran kita, khotbah kita itu cuma ulang-ulang yang dulu, dan itu rutinitas. Saya tanya jujur kepada saudara jawabannya. Kalau dia bertemu kita lalu berbicara, itu pasti hal-hal baru atau hal-hal lama yang dia sampaikan? Pasti baru. Maka itu kalau kita khotbah jemaat tidur, baru 5 menit ngomong sudah, berarti kita khotbah hal yang lama, jemaatnya sudah hafal. Maaf. Ya, khotbah itu lagi tahu. Maaf. Kenapa kita nggak ada hal baru yang kita ajarkan? Karena kita nggak pernah bertemu dan mendengar dia berbicara tentang segala sesuatu yang harus kita sampaikan kepada umat itu. Maka itu penting. Kapan terakhir kali dia berbicara kepada kita? Dan tentang apa? Jangan lupa tentang apa. Kalau itu posisi kita sebagai rekan sekerja Kristus, tidak ada rutinitas dalam diri kita, maka hal-hal baru akan muncul dalam hidup kita. Katakan amin. Kita pun segar yang menyampaikan karena hal-hal baru, yang mendengar pun diperbarui karena hal-hal baru yang diterima. Amin. Maaf hamba-hamba Tuhan. Maka itu jadikan ukuran. Yang mendengar kita ngantuk, berarti kita lagi salah. Dan itu saja. Nah, kalau sudah tahu jemaat ngantuk, jangan khotbah terus, tidur nanti mereka. Kita harus merubah. Berarti yang kita sampaikan tidak selera mereka, bukan sebagai kebutuhan mereka. Nah, yang tahu kebutuhan mereka cuma Roh Kudus. Amin. Siapa kita hamba Tuhan yang tahu kebutuhan orang banyak? Tidak ada yang tahu, hanya Roh Kudus. Maka itu kalau kita rajin hadir di dalam Dewan Musyawarah Ilahi, maka dia akan menyampaikan semua keputusannya kepada kita. Dan itu kita sampaikan kepada orang banyak itu. Dan itu yang membaru, itu yang menyegarkan. Jangan rutin. Jangan. Selalu minta inovasi dari Roh Kudus setiap hari. Kerjakan itu sebaik-baiknya. Maka kita akan mendapatkan hal-hal yang baik. Kisah Rasul 16. Kisah Rasul pasal yang ke-16. Saya kagum di antara 28 pasal kisah para rasul, maka pasal 16 ini yang paling banyak saya khotbahkan dan saya paling suka mengkhotbahkan, mengajarkan, dan saya tidak pernah bosan-bosan mengkhotbah, mengajarkan ini. Kenapa, saudara? Karena ini sejarah. Saudara lihat, gereja Eropa itu gereja yang paling misionaris, betul? Ingat abad-abad yang lalu, siapa yang ke seluruh dunia? Gereja Eropa. Dari Inggris, dari Jerman, dari Spanyol, dari Portugis, betul? Belanda, menyebar ke seluruh dunia. Hebat sekali. Sayang, itu tinggal sejarah. Eropa sekarang mati. Puji Tuhan, mulai bangkit lagi kecil-kecil. Nah, kalau tidak ada kisah Rasul pasal 16, tidak ada gereja Eropa. Karena kisah Rasul 16 ini sejarah pertama. Kapan, bila mana, bagaimana Injil sampai ke Eropa. Karena Paulus yang dipaksa oleh Roh Kudus untuk pergi. Kenapa perlu dipaksa? Sebab Paulus itu keras kepala. Kan betul bukan? Orang itu determinnya tinggi.
konsistennya tinggi, tidak mau. Dia mati-matian masih ngurus orang-orang Yahudi. Hatinya untuk orang Yahudi itu besar sekali, karena itu bangsanya dan tidak salah. Tapi fasilitas dan kapasitas yang Roh Kudus beri kepada Paulus itu untuk dunia, bukan cuma untuk Yahudi. Percayakah saudara, kapasitas dan fasilitas yang diberikan Roh Kudus kepada kita juga untuk dunia, bukan cuma untuk bangsa Indonesia saja? Nah, kalau untuk Indonesia saja kita belum kerjakan, bagaimana mau ke dunia? Jangan lompat, jangan jauh-jauh bilang mau ke Eropa, yang Takalar saja belum dikunjungi. Kan cuma di depan hidung tuh Takalar. Ngerti kata itu? Dari kata Takalar ke mana berombong, maju lagi. Ayo kita lihat yang dekat-dekat dulu. Amin. Paulus ngotot, nggak mau. Pokoknya maunya untuk orang Yahudi dan Asia saja. Saya baca ayat yang keempat. Judulnya apa? Perikop ini. Paulus menyeberang ke Makedonia. Nah, saudara lihat peta. Makedonia itu ada sampai hari ini. Dan itulah perbatasan Eropa dengan Asia. Karena sebelahnya itu Turki. Makedonia itu wilayah Eropa. Kita ingat kisah ini, malam-malam Paulus lihat penglihatan ada orang Makedonia panggil-panggil. Dari mana dia tahu itu orang Makedonia? Dari pakaiannya. Kenapa saudara tahu itu orang Bugis? Karena pakai baju bodoh. Betul. Kenapa saudara tahu itu orang Jawa? Karena pakaiannya. Nah, Paulus tahu ini orang Makedonia karena pakaiannya. Ayat 4. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul. Inilah para ketua sinode, istilah saya, dan para pemimpin di Yerusalem, dengan pesan supaya gereja-gereja yang dikunjungi menurutinya. Demikianlah gereja-gereja diteguhkan dalam iman. Dan bagaimana? Ayo baca. Dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Hebat. Nah, maafkan saya, ini kebenaran yang kita harus akui. Jadi Paulus itu enak sekali dengan timnya pelayanan. Nggak perlu bergumul mencari tema khotbah. Sebab yang dia khotbahkan semua keputusan para rasul di Yerusalem. Betul tidak? Nggak ada hal yang baru. Dia cuma menyampaikan keputusan sinode. Itu pun gereja berkembang luar biasa. Ini rutinitas. Nggak perlu repot-repot lagi dalam melayani. Sudah tahu bahan khotbahnya apa, yang mau diajarkan apa, sudah tahu. Tapi Roh Kudus tidak puas. Ayat 6. Mereka, karena timnya ada 3 orang, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Itu masih masuk wilayah Asia. Tiba-tiba siapa? Ayo baca, siapa? Roh Kudus ngapain? Nah, jangan baca salah. Begini bacanya, bukan begini. Mereka dan Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil. Belum titik. Salah. Kalau Roh Kudus mencegah gereja memberitakan Injil, maka itu awas kalau ada gembala tersinggung dengan pengajaran ini. Saya bukan karunia penginjil, saya ini karunia gembala. Itu alasan karena malas bertemu dengan orang-orang pun percaya Yesus. Betul? Saya mau ngomong kepada saudara, untuk menginjil nggak perlu karunia. Itu perintah. Kok nggak amin? Ngapain pakai karunia segala alasan saja itu? Baca baik-baik Matius 28. Pergilah kamu kecuali gembala. Nggak ada ayatnya. Enak saja itu nambah-nambahi. Bertobat gembala malas nginjili itu. Betul? Sama bilang karunia, nggak ada kata karunia. Jangan cari alasan macam-macam dalam nama Yesus. Menginjil itu perintah, harus kita kerjakan. Jadi dilarang oleh Roh Kudus menginjil di Asia. Tegas, jangan di Asia Paulus, sebab aku mau kamu ke Eropa. Wih, dahsyat. Maka kalau hari itu Paulus tidak taat, lain ceritanya penginjilan dunia ini. Terlambat sehari saja, bisa terlambat ratusan tahun itu. Betul tidak?
Maka itu kalau Roh Kudus memimpin kita, jangan membantah, lakukan. Karena dia arsiteknya gereja. Maka itu ketika Yesus bertanya, kapan kau jadi raja? Kamu akan terima kuasa kelak kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan jadi saksiku. Nah, itu arsiteknya gereja, itu Roh Kudus. Maka itu kita harus ikuti Roh Kudus, karena itu arsiteknya, saudara. Lanjut. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, masih Asia. Apa arti kata lain mencoba masuk? Itu artinya apa? Apa kalimat lain mencoba masuk? Ia berusaha. Artinya Paulus ngotot, maksa. Kenapa nggak boleh di Asia? Hatiku masih di Asia untuk saudara orang-orang Yahudi. Saudara, teolog-teolog manapun nggak bisa membedakan. Ayat 5, Roh Kudus, ayat 6, Roh Kudus yang mencegah. Tapi ayat 7, rohnya siapa? Rohnya siapa kita bilang? Yesus tidak mengizinkan. Di dalam banyak buku, saya punya koleksi banyak buku tafsiran Alkitab. Ada 5. Yang terakhir saya punya dari NIV. Saya suka membaca. Tapi dari 5 tafsiran Alkitab, nggak ada yang pas di hati saya tentang ayat ini. Mengapa ayat 6 Roh Kudus, ayat 7 Roh Yesus? Ternyata jawabannya cuma pakai logika anak-anak, bukan tafsiran dari para teolog itu. Apa logika anak-anak? Rupanya begini. Kalau dengan Roh Kudus, Paulus masih bisa jadi teman, dan ini kurang ajar. Nah, Tuhan Yesus tahu, ini anak satu ini double betul. Roh Kudus nggak didengar, biar aku datang sendiri pada dia. Untuk mengingatkan penampakan yang pertama ke Damsyik, masih ingat itu. Nah, begitu Roh Yesus datang, Paulus baru sadar, dia nggak boleh nih aku pergi ke Asia. Baru dia tunduk. Jadi Paulus juga pernah double, saudara, pernah keras kepala. Tapi Roh Yesus luar biasa. Saya lanjutkan. Ayat 9, ayat 8. Setelah melintasi Misia, jadi masih Asia semua, Frigia, Galatia, Bitinia, sekarang Misia, semuanya itu wilayah Asia semua. Setibanya di Misia, setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Ini masih wilayah juga. Kalau saudara lihat peta, kan tahu perjalanan kemana. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru, seterusnya saya nggak usah baca. Kalau ada pernyataan pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Paulus sedang tidur atau sedang apa? Ayo jawab. Tidur, salah. Kalau tidur ditulis maka bermimpilah Paulus, salah. Nah, nggak teliti bacanya, itu dia. Ini nggak tidur. Aduh, tidur saja dijawab. Tepuk tangan buat yang jawab itu jujur. Itu benar. Karena logika kita semua mikirnya tidur. Dia nggak tidur, dia bergumul. Mengapa aku nggak boleh ke Asia? Kenapa? Aku harus kemana? Dalam pergumulannya itu, Roh Kudus hadir menuntun. Makedonia, panggil kamu. Jadi inilah wilayah Eropa yang pertama diinjili. Dan inilah sejarah besar, sejarah misi dunia. Karena Paulus taat pada Roh Kudus dan Roh Yesus. Untuk meninggalkan rutinitasnya, masuk tantangan baru. Kok enggak amin? Jadi yang sudah mengembalakan 30 tahun, cepat pindah, kelamaan di situ. Serahkan ke orang lain. Karena kalau sudah mengembalakan 30 tahun, berarti sudah 50 tahun lebih itu umurnya. Betul? Kenapa ya? Sudah melanggar hukum kitab Bilangan pasal 8 itu. Suruh orang lain yang melanjutkan.
kan banyak anak-anak muda di gereja, bukan? Amin lagi. Zona nyaman dalam hukum manajemen modern. Dengar ya? Zona nyaman, kemapanan dalam hukum manajemen modern itu merusak kreativitas. Kenapa? Kenapa manajemen modern menemukan teori itu, bahwa kemapanan atau zona nyaman itu merusak kreativitas? Kenapa? Siapa bisa jawab? Ayo, karena nggak ada hal baru, nggak memberi kesempatan yang lain untuk maju. Betul. Nah, yang menarik, ayat 4 tadi kita baca, jelas Paulus taat, hormat, respek, tunduk kepada Petrus, Yohanes, Yakobus di Yerusalem. Betul tidak? Tapi sampai selesai ketemu Lydia, sampai selesai penginjilan di Filipi, dia masuk penjara, tidak ada satupun catatan yang mengatakan begini, maka Paulus kirim SMS ke Yerusalem, tanya dulu, boleh nggak ke Makedonia? Itu yang luar biasa. Mengapa Paulus yang tadinya taat kepada ketua sinode, tiba-tiba dia membantah dan tidak ngomong kepada Petrus? Ngerti nggak pertanyaan ini, saudara? Saya kagum pada pimpinan Roh Kudus, karena saya tahu jawabannya. Kalau Petrus ditanya jawabannya, jangan macam-macam, kas lagi kosong, jangan jauh-jauh. Nah, itu dia. Pasti begitu jawaban Petrus, percayalah. Kalau nggak percaya, nanti kalau ke surga tanya dia. Amin. Artinya begini, saudara. Oke, tertawa dulu lah supaya selesai. Artinya begini, ada waktunya kita hormat pada pimpinan, tapi ada waktunya kita lebih hormat pada Roh Kudus. Maka itu ketua-ketua sinode jangan kejam-kejam. Ngerti artinya? Kalau Roh Kudus memimpin anggota kita untuk ke sana, izinkan. Belum tentu Roh Kudus memimpin kita, karena dia Roh Kudus memimpin saudara kita itu. Dan jangan sombong. Lu kenapa Roh Kudus minta izin aku? Lu sombong betul. Wah, lebih gawat lagi nih kalau ada ketua sinode seperti itu. Siapa dia? Enak aja Roh Kudus minta izin kamu. Tahu diri. Ngerti kata kalimat-kalimat ini, saudara? Maka sebagai pemimpin belajar murah hati, rendah hati. Adalah yang lebih hebat dari kita, itu Roh Kudus. Yang bisa mimpin orang-orang kita pimpin lebih hebat daripada kepemimpinan kita. Beri kesempatan pada Roh Kudus untuk mereka berkembang bersama orang-orang itu. Jadi dalam perjalanan kita melakukan kehendak Bapa di surga, perlu sekali konsep-konsep ini kita alami dalam hidup. Jangan kaku, fleksibel. Saya akan akhiri dengan kalimat itu. Matius 11 tadi, ayat yang ke-29. Belajarlah kepadaku, karena aku, terus lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan dapat ketenangan. Terjemahan psikologis, kalau saya pakai ilmu jiwa, psikologi, ayat itu artinya begini, maka jiwamu tidak stres. Maka itu saya berkesimpulan, kalau sampai ada hamba Tuhan stres melayani Tuhan, pasti bukan beban Yesus yang dia pikul. Beban siapa tadi? Mertua. Jangan lupain, pintar semua kalau begitu. Maka itu jangan mewarisi gereja milik mertua. Percuma, tinggalkan saja. Jangan marah saya ngomong ini ya. Kalau ada mertua bertobat di sini. Jangan paksa mantung untuk jadi pendeta juga di tempat yang sama. Suruh pergi, cari orang lain. Ayo kembali pada prinsip kita. Jadi begini, lemah lembut itu bukan lemah gemulai, beda. Betul? Saudara tahu terjemahan lemah lembut yang betul apa? Lentur, fleksibel. Itu luar biasa Alkitab ini. Maka itu saudara baca banyak buku yang sekuler, bukan buku rohani. Orang yang jiwanya lentur itu sulit sakit, jarang sakit. Kenapa? Karena nggak stres.
yang jiwanya kaku nggak bisa lihat perubahan, nggak bisa begini, ini sama, ini dulu nggak begitu. Nah itu dia sering sakit darah tinggi. Bener saudara. Nah Tuhan Yesus itu lentur, fleksibel. Kalau kita pakai hukum fisika, nah ini pakai fisika, jadi ada psikologi, ada fisika. Dalam hukum fisika, benda cair itulah yang lentur, itu yang lemah lembut, itu yang fleksibel. Maka itu air nggak pernah stres. Air akan stres kalau dia jadi es. Lo bener, ngerti nggak? Ini ilmu fisika ini sekarang. Lo jawab iya atau tidak? Nah, jadilah air supaya nggak stres. Air itu mengikuti semua bentuk di mana dia ditempatkan. Tuhan Yesus kalau nggak fleksibel, nggak lentur, nggak lemah lembut, dia sudah stroke sejak tahun pertama jadi gini. Pasti stroke, bener. Kenapa dia stroke? Karena ngadepin murid-murid yang menjengkelkan semua begitu. Betul tidak? Bayangkan dia dari surga ke dunia lain semua, cara makan, cara tidur, cara mandi, cara semuanya beda. Bayangkan kalau dia berkata, aku dari surga, surga nggak begini, tahu nggak? Maka 4 Injil berisi begini, maka jengkellah dia dengan Thomas, marahlah dia dengan Petrus. Itu ayat isinya penuh begitu. Kira-kira ya atau tidak? Karena benturan terus, nggak cocok semua itu orang 12 itu. Jawab ya atau tidak? Nah, maka itu jangan stres melayani Tuhan. Jadilah air, bisa nyusup kemana saja. Begitu air itu kaku, beku. Lihat, selama masih air, goreslah diri dengan pisau setajam apa. Tergores nggak air itu? Jadi kalau jadi hamba Tuhan masih gampang tergores dengan kata-kata orang, engkau es, dah gitu saja. Es itu air yang sama begitu membeku, nggak usah pisau, pakai kuku aja tergores. Maka itu kalau ada pendeta masuk gak tersinggung, es kamu, dah gitu aja. Ibu gembala kok tersinggung jemaat, es kamu, dah gitu saja. Ibu gembala suka tersinggung. Jadilah air yang lemah lembut. Siapa bisa menemukan siapa contoh manusia yang seperti Yesus di perjanjian lama? Yusuf. Ya, kedua Musa, betul. Kedua Musa. Orang yang lemah lembut hatinya sedunia, itu Musa. Yusuf itu lentur, fleksibel. Jadi anak mas, oke. Masuk sumur, tidak masalah. Jadi budak, oke. Bayangkan di penjara, nikmat. Itulah lentur. Jadi nggak masalah tempatnya apa saja, tidak masalah. Amin. Maka itu jangan kaku-kaku jadi orang, saudara. Cepat mati. Maaf ya, karena sakit terus. Levernya, jantungnya, gulanya tinggi, darahnya, harus semua sudah langganan. Karena kita kaku, gampang sakit nanti. Itu yang Tuhan mau atas hidup kita. Fleksibel. Jadi bayangkan kalau ukuran kaki kita fleksibel, itu hemat. Dikasih ukuran berapa Pak jadi. Itulah lemah lembut. Ukuran 30, misalnya kaki kita rata-rata 40, dikasih 38 masuk. Dikasih 43, oke. Karena lentur. Ngerti nggak artinya? Jadi selama hidup nggak pernah punya masalah. Katakan amin cepat. Maka itu kalau ada pendeta hobinya pindah-pindah organisasi, es kamu dah nggak pernah benar kalau ketemu orang. Jadi kata belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut itu luar biasa, luar biasa. Maka itu lihat kenapa orang gila itu jarang sakit. Lo bener saudara. Lihat mereka kepanasan, hujan, telah
panjang, nggak pernah gosok gigi, jarang mandi, makan di sampah, nggak mati-mati. Kita ya betul, karena mereka nggak punya pikiran yang macam-macam. Maka itu betul kata firman, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mereka itu gembira terus, nggak punya ATM.